Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih niatan kita nambah lakon. Alhamdulillah kita sekarang sudah malam 22, nanti sekarang masuk ke hari 21. Jadi puasa ini insya Allah nggak sampai 10 hari lagi, Bu. Nggak boten keraos, boten kroso, ternyata mau habis juga ya. Mudah-mudahan ya hari-hari terakhir ini kita betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar ya. Kalau Lailatul Qadarnya kan sudah kita ini ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya yang belum ya, mudah-mudahan. Nah, minggu yang lalu kita sudah sampai kepada ayat 117 ya. Jadi Gusti Allah mengingatkan kepada kita ya. Jadi ternyata syarat sah diterimanya amal oleh Gusti Allah itu harus menjadi orang Islam. Jadi orang Islam pun ya orang Islam sing tumemen. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau orang beramal ya tidak menjadi muslim dulu, tidak menjadi muslim dulu. Nah, makanya gambarannya kan masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asobat harsa qaumin dolamu anfusahum ahlak. Jadi perumpamaan orang yang beramal tidak muslim ya, mohon maaf ini bukan berarti ini diskriminatif. Sing ngendika ini kan Gusti Allah nggih. Bukan kita, bukan ngarang-ngarang ya, kok ngarang-ngarang, dawuh Gusti Allah. Kamasali rihin fiha sirrun, seperti orang itu digambarkan seperti angin yaitu di mana angin itu membawa udara yang sangat dingin atau panas ya, jadi sirun itu diartikan sangat dingin atau sangat panas. Harun au bardun syadidun asobat harsa kaumin. Nah, angin yang membawa udara sangat dingin dan sangat panas itu menimpa tanaman salah satu kaum, di mana kaum itu dia melakukan zolamu angpusahum, orang itu melakukan kezoliman untuk dirinya masing-masing. Jadi dengan tidak Islam itu sebetulnya mereka itu berbuat zolim terhadap dirinya masing-masing. Itu dikongkon ngakoni Presiden Jokowi, kok ngakoni presidennya Bung Karno terus-terusan. Nggih. Nah, nanti setelah Pak Jokowi gak jadi presiden, ojo ngakoni Pak Jokowi jadi presiden terus ya, ngikuti penggantinya kan. Begitu juga Rasul setelah Nabi Isa sampun ditutup tugasnya dengan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu yang harus kita ikuti. Nah, kalau mereka tidak mengikuti, sama dengan mereka itu berbuat zolim terhadap dirinya masing-masing. Karpe. Nah ini.
Oleh karena fa'ahlakathu, maka Gusti Allah akan menghancurkan mereka. Wa ma dzalahumullah, Gusti Allah tidak akan pernah berbuat dolim sedikit pun kepada manusia itu. Walakin angpusahum yaulimun, hanya merekalah yang berbuat dolim terhadap diri mereka. Jadi man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Sinten mawon sing berbuat sae ya kangge awake dhewe. Sinten mawon sing agawe ala, sanaos ala itu ditimpakan kepada orang lain umpamanya, tetep akibate dumateng tiyang ing ngelakoni kejelekan. Jadi tidak ada sedikit pun manfaat. Fa'ahlakathu itu falam yang tafi'u bihi, ya, itu tidak ada sedikit pun manfaat yang akan diterima oleh orang-orang yang beramal kalau tidak jadi orang Islam terlebih dahulu. Ya saelek-eleke ya sing penting aku Islam umpamanya, tapi Islam pun Islam sing tememen Bu. Ya sebab orang Islam pun diancam, ada orang Islam munafik, ya kata Rasulullah itu, ada orang Islam fasik dan ada orang Islam yang masih ingkar dumateng tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh bagi orang-orang munafik itu balike engko nang intipe neraka. Intipe neraka iku kados napa rasane Bu nggih? Ya kalau intipnya intip sego, digoreng, didol di Solo ya Bu ya. Kan di Solo itu ada khusus yang terkenal tuh apa? Kerupuk intip. Ya. Pernah dengar apa pernah beli belum Bu? Kerupuk intip. Nah, intip itu ya kalau di pondok dulu kendil sing tasih ono intipe digrojok banyu mentah. Minumnya habis makan itu dari situ, tapi orang sakit perut ya Bu. Tapi saiki Bu salah keliru makan sedikit langsung sakit perut. Jadi kalau anak pondok itu Bu, biyen niku kendil sing tasih panas, intipe gak dicukup terus di kayak banyu. Habis makan jadi minum banyunya itu, sing banyu nang kendil itu gantian. Zaman primitif dulu. Tapi anak pondok saniki mboten wonten catering, saya anak pondok saniki Bu. Jadi ono cuman yang desa ini dan desa. Inna atane lidzalimina naro, begitu juga sungguh Gusti Allah itu akan mengancam bagi orang-orang yang zalim itu dengan api neraka. Nauzubillah min zalik. Walakin angfusahum yaulimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tatakhidu bitonatan. Nah ini kita teruskan kembali nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah bitonatan. Aduh Gus ini ya ini seruannya ini kepada orang-orang yang beriman. Ya mudah-mudahan kita termasuk tiang-tiang yang ingkang beriman. Mudah-mudahan ya, asal yakin itu, asal yakin amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'alanya kita perhatikan betul. Amantu billahi. Jadi syaratnya iman itu iman nang Gusti Allah. Nah, Gusti Allah itu sinten? Yaitu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum la tahuduhu sinatun wala naumun lahu ma fis sama. Itu Gusti Allah. Sing duwe jeneng Gusti Allah itu yaiku zat. Yang ngantuk mawon boten napa malih tilata khudu sinatun ngantuk sinatu. Gusti Allah itu zat ingkang boten ngantuk blas napa malih tidur lah sinatun wala naulan ora tidur.
Al Hayyu Al Qayyum, selamanya aktif Gusti Allah tuh. Al Hayyu Al Qayyum zat. Jadi pun ngarani Gusti Allah niku lali Al Qayyum, maha aktif. Ya, aktif niteni, aktif ngopeni, aktif nginceng. Bahkan semua makhluknya tuh kalau dalam bahasa yang hadis kursi itu dalam genggamannya, waladi nafsi biyadihi, demi zat yang aku dalam genggamannya. Jadi kalau nauzubillah, ini bukan tasabuh ya, itu hanya sekedar menggambarkan. Jadi kalau Gusti Allah kita gambarkan sebagai zat yang maha segalanya, itu makhluknya itu ada di dalam genggamannya, al-muhit. Makanya salah satu sifat dari Gusti Allah al-muhit, sing gegem. Jadi kalau kita ini ada di dalam genggamannya, bukan lepas, al-muhit yang meliputi semuanya. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mang dalladi yasmau indahu ila biidnihi. Itu menunjukkan hakikat dzatiyah Tuhan itu kados nopo ya, ayat Al-Baqarah 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Dipertegas lagi di dalam surat Al-Ikhlas kan, qul huwa Allahu ahadun. Qul, katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, huwa utawi zat yang maha gaib iku Allahu jenenge Gusti Allah, ahadun kang tunggal, gak ono duanya. Dalam surat Al-Hajj nanti kita juga akan digambarkan seandainya Tuhan itu ada dua, la fasadata, maka dunia itu mesti akan rusak. Makanya panjenengan ya pun ngaraos gengsi. Karena tidak ada yang menciptakan itu selain Gusti Allah. Dadah danang dunia jadi rojo, dadah jadi wong kere, waparong sugih iku padha. Ya itu. Nah, ini yang amantu billah itu kok di ilmu ni saestu nggih billah niku. Sehingga kita ini betul-betul la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Itu kraos. La ilaha illallah, dirasakan betul itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, nang endi wae awakmu onos, lunga nang endi wae, manggon nang endi wae, ora bakal lengah dari pantauan dan gegeman Allah Subhanahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan susah, jangan sumpek, innallaha ma'ana. Nah, cuman kan rasa kita ini habis kadang-kadang dimerasakan sesuatu yang tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau semuanya menafikan, makanya istilah dalam kalimat tauhid kan la ilaha illallah, ora ono zat kang maujud lan ora ono kang den sembah illallah angin kejaba Gusti Allah. Nah, itu wa malaikatihi, juga beriman kepada amantu bi malaikatihi. Kula nyakseni, kula yakini, kula nyumrapi malaikat niku, yaitu zat kang barengi Gusti Allah. Jadi malaikat itu hidupnya itu selalu berada bersamaan dengan Gusti Allah. Itu fi alamilah. Ya, jadi la ya'lamu junuda illa huwa. Di mana jumlahnya para malaikat itu buat teman-teman tiang ingkang semerap. Hanya saja ada penjelasan dari beberapa hadis ono 10 malaikat yang selama ini dikenal oleh malaikat Raqib dan Atid, ya kan? Malaikat Ijrail, malaikat Mikail, malaikat Jibril, Mungkar Nakir, kan itu. Malaikat Ridwan, malaikat Malik kan. Nah,
Tetapi kita ini imannya bukan ngapal no malaikat sing 10 iku. Tugas iman ke malaikat ya apa? Hidup kita ini sekali-sekali berwatek koyo malaikat. Nah, dengan puasa ini Gusti Allah mendidik kita supaya perwatekan kita ini seolah-olah mengikuti jejak lakune para malaikat itu. Ya, taat, nggak pernah tidak taat malaikat itu. Bahkan usul pun dianggap tidak taat, dianggap membangkang. Jadi malaikat itu nggak boleh usul. Usulnya malaikat kan ditolak oleh Gusti Allah toh. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Gusti napa panjenengan dados akan menusa teng donya niki kula mawon utus teng donya. Karena kula niki makhluk yang nuqaddisu bihamdika wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ditolak itu nggak boleh. Wong apa namanya? Wong pasah bongkoan kok cik gawe proposal, nggak boleh. Kan proposal, usulan itu proposal. Beda dengan iblis. Nah itu oleh karena itu hati-hati. Iblis itu diterima permintaannya itu, sementara malaikat ditolak. Tapi kita dituntut mengikuti cara hidup para malaikat. Jadi iman kepada malaikat itu mengikuti cara hidupnya malaikat tedes pundi layak sunawaha wa yuf'aluna ma tu'marun. Begitu juga wa kutubihi. Nah itu iman kepada kitab-kitab. Paling abot noto iman itu. Kalau noto syariat kan gampang. Salat gurudu pada salat. Tapi salat yang landasai iman ci kena dihitung jari. Artinya apa? Salat sing duwe rasa dasar iman kan ora pamrih. Nah, tapi kalau orang yang sholat, jadi nata syariat itu gampang. Nah, sehingga perjalanan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditugasi merubah iman 13 tahun mawon gak cukup. Waktu 13 tahun itu tidak cukup. Di Mekah kan 13 tahun. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Setelah dari Madinah mulai ya, jadi gak gampang noto iman. 13 tahun bayangkan Pak, ngaji 13 tahun khusus ya, gembleng masalah iman itu gak cukup ternyata, tidak cukup. Nah, itu kan 17 tahun. Nah, sementara noto ini, noto syariat, noto dunyo itu ternyata nggak sampai 10 tahun berhasil Rasulullah. Tahun ke-9, tahun ke-8 itu sudah tahun ke-7 itu sudah berhasil membangun negara. Nah itu 7 tahun itu kalau syariat. Jadi kalau kita bandingkan iman itu abot, noto percaya, dari percaya ke taat. Nah itu. Makanya puasa ini adalah undangan yang paling istimewa kepada kita ini ya, karena puasa menata hati orang-orang yang beriman untuk membuktikan kualitas keimanannya itu. Jadi orang yang berpuasa sampai tuntas, insya Allah imannya itu berkualitas. Warusulihi juga begitu. Nah, mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap rasul itu mempunyai situasi sendiri-sendiri ya. Zaman Nabi Adam situasinya beda dengan Nabi Sis. Zaman Nabi Sis berbeda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berbeda dengan Nabi Musa. Setelah mulai Nabi Nuh sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu ada beda populasi. Nah, perkembangan manusianya beda. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kebetulan kita ini mengikuti keyakinan agama yang dijamin solihun lil azminah wa amkinah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan agamanya ini solihun lil azminah wa amkinah. Dia bisa menata kesalehan sepanjang zaman
Dan sepanjang tempat di mana saja kalau Islam diterapkan secara baik lah ya, ditoto secara bagus, ya insya Allah menjadi soleh. Azmina. Zamannya yo api, tatanan masyarakat juga api. Ya, itu kalau betul-betul dipraktekkan secara benar. Ya, tapi kan banyak juga yang salah artikan. Nah, itu. Dan Islam itu mendidik kita tuh konsekuen. Ini bukan kesuwen, jadi konsekuen. Ya, alhamdulillah. Tatanan Islam itu luar biasa, bayangkan. Saya nggak bosan-bosan menyampaikan kita ini penuh regulasi, hidup yang penuh dengan tatanan, aturan. Baik hal-hal yang sepele, apalagi hal-hal yang besar. Bayangkan Islam itu luar biasa, mulai meludah ya diatur, ya kan? Masuk WC aja diatur, keluar WC, masuk kamar, masuk rumah. Bayangkan masuk rumah, ketika habis pergi rumah kita kosong. Gimana Bu pertama kali masuk? Iya toh, ditutup diatur. Wa ala ibadi sholihin. Masuk kubur, ya kan? Masuk kubur. Jenengan lewat kubur. Iya. Coba gimana Ibu kalau masuk kubur itu? Masuk kubur. Ya ahlat diyar, ya kan? Wa inna insyaallah lahikun. Bahkan ada lagi yang mensyaratkan menambah seperti bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Assalamu alayka han nabiyyu. Tapi pada umumnya assalamu ahla diyar, wahai, yaitu. Jadi diyar kan rumah yang sebenarnya. Jadi kuburan itu jangan menganggap jenengan masuk ke dalam dunia persereman. Ya. Justru itulah rumah kita yang sebenarnya. Makanya kan ahlad diyar. Wa inna insyaallah. Gak usah khawatir. Nah, kan itu. Gak usah khawatir, wahai ahli kubur, aku bakal nyusul lahikun, bakal nemui panjenengan semua. Nah itu, Jadi jangan dikira kok jadi kubur kan jenengan kenapa kita disunatkan ziarah kubur? Ya dalam rangka untuk tajdidul iman. Oh kuburan ono sing pendek, ono sing dawa, ono sing wis lawas, ono sing wis banyak, kok akeh kemana itu. Makanya ketika panjenengan takjiah yang paling istimewa itu kalau panjenengan sampai ngantarkan ke kuburan. Di kuburan diceramai oleh Pak Mudin. Jadi talqin itu menceramai orang yang takjiah, bukan menceramai orang yang masuk kubur. Cuman karena panjenengan itu gak ngerti bahasa Arab, dikira nyeramai orang yang sudah di dalam kubur. Padahal talqin itu menceramai orang-orang yang takjiah supaya sadar kalau kuburan itu memang bukan menakutkan. Al mautu rohatun, mati itu adalah sesuatu yang indah, yang menyenangkan, bukan menakutkan. Nah, itu bagi orang yang beriman. Makanya kan sekarang hadis mutu qobla anta mutu itu dihutbahkan oleh Pak Mahfud MD. Beberapa khutbah di beberapa masjid beliau mengutip hadis mutu qobla anta mutu. Belajar matilah kalian sebelum kalian belum mati sebenarnya. Padahal itu sebetulnya ajaran tauhid ya yang mengajarkan kita ini supaya betul-betul iman kepada Gusti Allah itu, atau kita hidup dengan Gusti Allah itu seperti orang mati di tangan orang yang memandikan. Kal mayiti bima baini yadil ghasil. Dan sewu ini masalah iman tuh monggo kita sami-sami ditoto sarang nggih. Jadi kita dengan Gusti Allah itu harus seperti orang yang mati di tangan orang yang sedang memandikan. Kan nggak pernah ada toh orang mati minta sabun lip boy, kan nggak ada kan. Jadi kalau panjenengan mate nyucikan mayitnya ngomong kula niki nyuwun sampo sunslick umpamanya kan nggak ada.
Makanya panjenengan kalau bisa, saya berharap nanti di masjid ini ada kursus memandikan mayit, ada kursus mengapani mayit. Saya berharap nanti, jadi ibu-ibu terampil. Ya. Jadi jangan sampai mboke wafat meninggal dunia nunggu mudin wedo, mudin wedo naci nang pasar, nunggoni suwe. Anak-anaknya nang endi? Ya, boten saged kula niki. Terutama anak-anak ya, ibu-ibu yang ini ya berharap. Saya pernah itu ada tetangga mudin naik gak ono, pas mudin lanang gak ono, anaknya gak iso pisan, termasuk ijen. Ya sudah, saya memandikan, tolong awakmu sing grojogi banyune. Paling tidak untuk orang tua kita ya, orang tua kita ya, jangan sampai. Boleh enggak istri memandikan suaminya? Boleh. Wah, senang. Cuman sayang istrinya meninggal duluan. Boleh enggak suaminya meninggal menyucikan istrinya? Boleh. Jadi payah ya, jangankan memandikan, wong ngumpuli dhisik bojone ya boleh. Jadi ada cerita. Ada cerita suaminya meninggal dunia ya. Tahu-tahu Gusti Allah tuh nguji ya. Nun sewu senjatano cik apa habis dikokang kaya ngadeg terus senjatanya. Ya, makanya itu istrinya harus dipanggil dulu tuh. Tolong istrinya lumpuhkan dulu senjata suaminya. Nah, itu wajib itu suaminya, istrinya itu wajib melumpuhkan senjata suaminya dulu. Ada Bu yang menurut cerita di kitab, dan ternyata ada dalam cerita. Nah itu, yang kedua kalau memandikan mayit jangan sampai ngungkap rahasiane. Jadi orang betul-betul harus secret. Imam mayit wa kutubihi wabil yaumil akhir, kita pasti akhirat itu hari akhir itu hari penutupan dari dunia ini. Jadi hari yang disebut dengan yaumul qiyamah, wabil qadari khairihi wa syarri, dan ketentuan dari Gusti Allah yang sudah ada kepada seseorang. Jadi Gusti Allah itu untuk seseorang itu ada nama sirul qada. Untuk semua keputusan tata kelola dunia itu sudah ada kodonya sendiri-sendiri, itu ada kepastiannya sendiri-sendiri. Tetapi ada ketentuan itu menimpa kepada makhluk per makhluk, namanya qadar, sirul qadar. Nah, sirul qadar ini sangat tergantung kepada opo adepe, opo colote. Jadi kita jangan iri, oh JJ kok gitu ya, kok enak. Nah, jadi ada sendiri-sendiri. Kita gak boleh dengan, makanya kalau ada orang iri, orang dengki, itu tandanya orang gak duwe imannya cepot. Jadi kalau panjenengan digudo masih ada penyakit iri, itu harus banyak istighfar ya. Karena panjenengan itu imannya sedang diuji cepot. Orang cepot, ngertos cepot nggih. Lugur, lepas, copot. Ngeri itu. Nah, makanya iri. Jadi enggak, karena apa? Karena tidak ada kebaikan dari orang yang punya penyakit iri, itu tidak akan pernah melihat kebaikan. Artinya sama dengan gak ngakoni anane pangeran. Bahkan diterangkan di dalam kitab sing luwih dawa penjelasane, wong iri itu podo karo wong gak duwe pangeran. Makanya dia nekat berbuat apa saja akhirnya, sampai dukun digoleki. Iya toh? Dukun bertindak kayak dukun selamat, berapa orang yang sudah dikubur. Nah, itu. Nauzubillah min zalik. Sekarang ini kan Gusti Allah
ya gara-gara dunia maya, dunia medsos, segala sesuatu gampang viral. Ono maneh ida daya ya. Iman monggo, maka iman itu harus betul-betul ditoto saestu nggih. Gusti Allah itu sangat-sangat berkuasa. Nah, sekarang ini Gusti Allah juga diperlihatkan kekuasaannya, bangsa makhluk demit pun ya mengkon. Ini alatnya amanu. Nah, supaya kita ini gampang, kalau iman ditoto dengan baik, maka ekspresi syariat itu gampang ditoto. Tapi kalau imannya cibuyar, ya angel, percaya itu, trust, bahasa kerennya membangun kepercayaan itu tidak mudah. Ya, itu tentang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai tiang-tiang ingkang beriman. Amanu itu fi'il madi. Jadi ditoto dulu iman pada Gusti Allah kados pundi, yaitu tadi iman ke malaikat des pundi, iman kepada kitab-kitab Gusti Allah des pundi, iman kepada Rasul des pundi. Nah itu iman kepada hari akhir. Makanya kan banyak hadis-hadis yang mengungkapkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim doifahu. Kalau awakmu percaya nang Gusti Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu-tamumu. Fal yukrim jarohu, muliakanlah tetanggamu. Nah itu. Ngoten Pak nggih. Nah tentang iman. Mun sewu ini bukan berarti niat menggurui, katanya niat belajar bareng-bareng ya napa noto iman. Nah, supaya betul-betul mukhlisina lahuddin. Setelah iman tertata dengan baik, maka kita ini akan ada namanya ikhlas di dalam beramal. La tattakhidu, ojo sampai awakmu ngalap. Ngalap. Bitonatan. Nah, bitonatan itu apa? Asfiya'a tutli'unahum ala sirrikum min dunikum, sakliyane awakmu sira kabeh. Jadi di sini ini sebetulnya gambaran. Kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, ojo sampai kita ini berpaling untuk mencari teman, mencari bolo, ya, mencari pemimpin, ya, mencari kenalan orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya kenalan yang ada hubungannya dengan keakraban lahir batin. Ya. Tetapi kalau untuk bergaul itu semuanya wajib kita gauli, tetapi pergaulan yang ada unsur, nah, ada unsur untuk saling mempercayai, saling menyerahkan amanat, saling memberi beban tanggung jawab. Umat yang tidak seiman ini jangan diperhatikan dulu kalau masih ada teman yang seiman. Itu sebetulnya seperti itu gambarannya. Karena mereka layalunakum khobala. Nah itu. Jadi sekarang ini juga begitu banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan ya dengan koncone dewe ora pate saling mempercayai, tetapi dengan orang yang tidak dikenal. Nah saya pikir kita sudah diuji nih bapak-bapak yang ngurusi koperasi ini, ketika nyerahkan kepada orang yang tidak dikenal, konon dibawa lari kan di mana-mana. Iya dah. Lah iya. Ketika digolei nang diwonge, nang di alamate, ora ketemu. Jadi memang penting golek suami di medsos. Kenalannya lewat medsos. Yang satu di ujung barat, yang satu di ujung timur. Kenalanmu di mana? Lewat medsos. Saya kok ya makanya Islam ini kalau urusan dunia nyata ya harus didekati dengan dunia nyata. Nah, untuk urusan suami istri
lewat dunia medsos, ya kacau. Iya Pak, saya pikir baik-baik. Ya baik-baik kalau dia medsos bisa di setting, ya toh? Di setting bisa diedit. Wong wajah aja bisa diedit. Lah kasus G20 ada yang dibunuh itu kan? Iya toh? Polisi dibunuh oleh kan viral itu pada acara G20 di Bali. Gara-gara pin chat, ya. Oh, ya aneh-aneh anak sekarang ini. Nah, itu diedit sepertinya bintang film koyo Roy Markun, sing wedo seperti ini, seperti ya. Ternyata menakutkan, akhirnya sampai membunuh kan itu. Jadi, nah itu. Saya pernah dikeluhkan oleh dua pasangan yang nikahnya lewat dunia maya loh. Kamu di mana? Gimana? Nah, berbeda dengan saya. Jadi saya ini dinikahkan walaupun belum tahu calon istri dulu, karena saya punya keyakinan bibit bobot bebetnya jelas. Jadi saya ini tahu istri setelah dilamar, Bu. Yang melamar kan bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kebon Sari. Makanya itu. Jadi memang Gusti Allah itu mengingatkan kepada kita seperti itu. Ya ayyuhalladzina la takhidu bitonatan min dunikum. Ya, walaupun di sini tetap karena konteks ayat awal turun dulu ketika zaman Rasul, konteksnya minal Yahudi wa Nasoro wal munafikin. Nah itu mereka itu la yalunakum khobala. Nah gitu. Nah, dan sekarang sudah banyak bukti itu, banyak bukti. Nah, bahkan ayat selanjutnya lebih tegas lagi, la tudul mu'minina al kafirina auliya min dunil mu'minin dan seterusnya. Ngoten nggih, nanti kita teruskan lagi. Monggo Pak, kalau ada yang mau nggih. Ini ayat ini akan agak saya jelaskan karena kita akan berhadapan dengan tahun politik, kemudian nyeleksi orang calon pemimpin dan segalanya. Monggo Pak. Seorang pemimpin itu harus akan seiman. Nah, jadi gini, kalau dalam masalah berkawan dan bersahabat dengan tidak seiman itu ada tiga domain. Pertama, kalau hubungannya dengan muamalah ma'isyah itu tidak ada larangan, Pak. Jadi umpamanya pergaulan di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia, urusan bisnis, urusan jual beli, urusan dagang, urusan ma'isyah lah, itu tidak dilarang. Itu kalau urusan. Yang kedua, urusan munakahat. Nah, urusan munakahat itu sekarang itu ada yang menganggap mutlak tidak boleh. Contohnya orang Islam kawin dengan non Muslim. Jadi berdekat itu jangan sampai terbuai untuk menjadi suami atau jadi istri. Itu walaupun memang ada perdebatan istilah ahlu kitab. Ada yang mengatakan ahlu kitab itu kan tidak ada larangan. Makanya asalkan yang menikahnya itu laki-lakinya Muslim, wanitanya non Muslim. Asalkan masih kategori ahli kitab. Ada yang membolehkan.
Walaupun banyak juga mufasir yang mengharamkan, yang melarang. Kalau bisa, yaitu walau ajabatkum dalam surat Al-Baqarah yang sudah, sekalipun mereka itu sangat menggoda atau sangat menarik, diupayakan jangan, karena repot nanti. Dan ternyata itu. Nah, yang ketiga kaitannya dengan masalah patronase, masalah kepemimpinan, masalah yang kita ikuti, Pak. Ya, kalau level ini memang harus ada selektif. Selama masih ada orang Islam yang baik dan bertanggung jawab serta berbuat adil, pilihlah orang Islam dulu. Kecuali kalau ada hal yang sangat-sangat emergensi, umpamanya darurat, ya, itu boleh. Nah, oleh karena itu di Indonesia ini mestinya, di Indonesia itu umat Islam harus sadar. Makanya saya sering sampaikan, harus sadar. Kita ini populasinya terbanyak, maka konsekuensinya kita harus bisa melahirkan generasi-generasi calon pemimpin. Mulai calon RT, calon RW, calon kepala lurah, calon kepala desa, calon camat, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, sampai calon presiden. Itu kewajiban umat Islam. Dan hukumnya itu fardu kifayah. Bagi orang Islam mencetak calon pemimpin itu hukumnya fardu kifayah. Jangan main-main, Pak, itu. Bisa ngurusi masjid, bisa ngurusi sekolah yang baik, bisa ngurusi itu. Jadi pemimpin menjadi fardu kifayah. Nah, ini. Jadi yang kedua, ya, umat Islam itu juga punya kewajiban kifayah terkait dengan menjaga kemaslahatan. Nah, itu. Yang biasa ngurusi kepentingan orang banyak, jadi dokter, jadi perawat, jadi dokter kandungan terutama. Saya berharap dokter kandungan itu sekarang harus dipikirkan oleh ibu-ibu, kalau punya anak yang masih sekolah, upayakan bisa melahirkan calon-calon dokter kandungan, terutama perempuan. Kadang-kadang banyak orang laki-laki sekarang itu dokter kandungan. Walaupun boleh menurut fikih boleh. Tapi alangkah baiknya kalau urusan perempuan diurus oleh perempuan, urusan laki-laki diurus oleh laki-laki. Ngoten, Pak, ya. Jadi tidak boleh diputus, tetap hubungan secara kemanusiaan, secara humanisme, ya. Itu tetap wajib kita praktekkan dengan yang baik. Gak boleh putus. Nah, kalau urusan, karena Rasul sendiri dengan orang Yahudi, dengan Nasrani, urusan bisnis jalan. Nah, itu. Nah, yang kedua, kita berupaya untuk lebih baik dari mereka tentang akhlak dan kejujuran, kata Rasulullah itu. Kalau kamu bergaul dengan orang beda agama, tunjukkanlah akhlakmu yang baik, tunjukkanlah kejujuranmu yang baik. Al-qis wal akhlak itunya itu. Ngoten, Pak, itunya itu nggih. Nah, saya berharap, saya paling tidak setuju itu kata kalau ada kita masih bisa menyelesaikan. Cuma yaitu ada cumanya, terkontaminasinya urusan umat Islam ini memang kadang-kadang munculnya arogansi kelompok itu yang membuat kita ini tidak objektif, kadang-kadang tidak objektif, tidak jujur dalam melihat. Ngoten nggih? Ada lagi yang lain, Pak? Nah, jadi tolong cari istri, cari suami, ya. Kalau bisa cari yang seiman dulu, ya. Kalau bisa. Ada ibu-ibu? Monggo. Bapak-bapak nggak ada? Cukup. Nah, yang terakhir kaitannya begini, Pak. Kenapa kita ini Karena memang sejarah, ya, tentang kejayaan umat Islam itu ternyata dimulai dari rekrutmen calon-calon pemimpin. Sebab kita ini jujur, katanya pepatah orang Arab, dinur ra'iyati ala dini mulkihim. Baik buruknya
sebuah masyarakat, sebuah agama, sebuah tatanan kehidupan sangat tergantung kepada para pemimpinnya. Nah, saya berharap makanya Islam itu mengajarkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, konon hadis ini justru dipraktekkan dalam dunia pendidikan di Jepang. Nah, dengan di Thailand, orang Jepang itu selalu mengatakan bahwa semenjak dini pelatihan terhadap generasinya itu adalah the leader. Kamu harus bisa jadi pemimpin. Makanya orang Thailand juga begitu. Pendidikan di Thailand itu didesain the winner, bagaimana kamu jadi pemenang. Kalau kita latihnya delosor, ya makanya bagaimana kita ini terlalu delosor. Nah, pemenang itu coba kita sedikit guyonan. Apa bedanya pemenang dengan yang kalah, Bu? Kenapa menjadi menang? Ayo Pak, mengapa menang Pak? Gimana Bu? Ada yang kalah, makanya kenapa menang? Unggul. Terus apa lagi? Mengapa menang? Nah? Sekarang ini manipolitik. Ya menang tuh karena lebih dari. Ya, kalau tidak lebih mesti kurang. Kalau kurang kan kalah. Kalau sama namanya draw. Iya toh? Makanya kenapa menang? Karena lebih dari. Termasuk money politik macam-macam. Ya lebih dari apa? Lebih duit banyaknya, lebih banyak. Nah, lebih dari. Kenapa menang? Karena lebih dari. Ya. Iya toh? Kenapa kalah? Karena kurang. Ya. Makanya saya selalu mengajarkan. Iya toh? Menang karena lebih dari. Makanya kelebihan apa yang kita tunjukkan supaya kita jadi menang. Nah yang punya duit, kelebihan duitnya akhirnya ya menang juga kan, tapi salah caranya kan itu. Nah, saya berharap punya kelebihan yang menyebabkan kita itu menjadi pemenang. Makanya kan ada qad aflahal mu'minun. Bagaimana kamu menjadi orang yang menang sebagai orang yang beriman itu. Nah, dalam surat Al-Mu'minun nanti kita akan ketemu itu. Ngoten Pak nggih. Al-Fatihah. Auzubillah. Ya kana amri ya nasta'in. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanika Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una sawat min jami'il khairat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futhil arifin wa nawwir qulubana bihidayah. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil sekurang dan kurang paham ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya